Ini masalah besar dalam hidup kita. Masalah besar dalam hidup kita. Kita enggak serius meluangkan waktu untuk belajar. Ini serius sekali. Kenapa orang mudah marah-marah? Karena enggak punya stok solusi. Ibumu Nina, ibumu. Itu anak-anak udah tahu. Enggak usah dikasih tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui, kenapa coba ibu ini ngomong gini? Karena enggak punya lagi ilmu yang bisa membuat dirinya bisa jadi orang tua yang bijak. Jadi senjatanya itu aja diungkit-ungkit. Kang, siapa namanya? Han? Denny, boleh saya nanya sesuatu? Enggak apa-apa ya. Gampang pertanyaannya. Tolong perkenalkan diri dalam bahasa Eskimo. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak salah. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Nggak ada inputnya. Nggak ada yang masuk. Apa yang mau dikeluarin? Bagaimana kita bisa iman ke Allah kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana kita bisa beramal kalau nggak ada ilmunya? Makanya yang ingin bahagia, tanya ke diri sendiri, berapa menit sehari nambah ilmu agama? Berapa jam sehari mikir untuk nambah iman? Kalau cuma duit lagi, duit pasti duit itu yang bikin sengsara. Pasti. Bukan kira-kira tuh Pak, pasti. Karena tidak ada tenangnya mikirin duit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berkahi majelis ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, lisan yang selalu basah menyebut namamu, hati yang khusyuk padamu, amal yang Engkau terima. Rabb taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selalu harus siap. Naik bis berdharma wisata 11 meninggal. Murid dan guru tidak terbayang akan meninggal di usia muda. Ketika pamitan dari rumah semua gembira, tapi tidak tahu rencana Allah. Juga suami istri dokter yang naik motor touring tidak pernah menyangka akan mendatangi tempat dicabut nyawanya. Turis dari Jepang, dari Cina datang ke Kawah Ijen. Tidak menyangka pergi ke sana adalah mendatangi tempat di mana akan dicabut nyawa. Kita juga tidak tahu. Tidak ada jaminan pulang dari sini kita sampai ke rumah nanti. Maka yang paling cerdas di antara kita, ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Fa ayyul mu'minina aqyas, siapa orang beriman yang paling cerdas? Aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum, dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi jangan ukur cerdasnya seseorang dari IQ, jangan ukur cerdasnya seseorang dari IP, ranking, jangan juga ukur kecerdasan seseorang dari gelar, karena kecerdasan seseorang dalam pandangan Islam adalah orang yang sangat banyak ingat mati dan
mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Saya mohon maaf ya kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajah dalam antrian. Benar? Ada yang naik lift aja meninggal di lift, betul enggak? Makanya lift ini jarang dipakai karena listriknya mahal. Boleh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sedikit mengulang yang lalu. Hidup ini, masih ingat perumpamaan dari saku ini? Tebak, apa? Nah, beginilah kalau tidak tahu bingung ya. Sekarang tebak di tangan ini apa? Nah, begitulah kalau yakin. Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Nah, gitu kalau bingung ya, diam aja. Apa yang paling diinginkan oleh ibu-ibu, Bu? Bingung juga. Segitu lamanya hidup masih bingung. Apa, Bu? Pilih salah satu aja, jangan segalanya. Mau sehat atau mau bahagia? Ih, serakah sih ibu. Satu, mau sehat atau bahagia? Mau sehat tapi tidak bahagia? Mau kaya tapi tidak bahagia? Mau suami punya jabatan penting tapi tidak bahagia? Jadi yang paling diinginkan teh apa? Tah gitu jelas hadirin. Kalau ingin bahagia ya kita cari bahagia. Bahagia ada di mana aja. Bahagia teh di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, dan di akhirat bahagia. Karena satu alam udah nggak bisa dibalik lagi, alam rahim. Udah selesai, tinggal kita lagi nunggu mati nih. Harus bahagia. Apakah bahagia berkaitan dengan jumlah harta? Ragu-ragu, nggak ngerti nih. Apakah kaya pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba? Apakah jabatan tinggi pasti bahagia? Kalau jabatan tinggi pasti bahagia, paling bahagia di Indonesia siapa? Presiden. Kelihatannya lagi pusing banget ya. Apakah bahagia karena rupa? Kalau cakep bahagia berarti kita nggak ada yang bahagia. Mau bahagia, harus jelas dulu mau bahagia tidak. Ya udah kalau mau. Lakukan apa yang membuat kita bahagia dan tinggalkan apa yang membuat tidak bahagia. Sederhana, sederhana. Ingat Al-Anbiya 35 ya, kullun nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita ini pasti mati, lagi nunggu mati. 2, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebenar-benarnya ujian. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ini mengulang yang lalu ya, yang lalu nggak datang, jadi nggak ada yang tahu ya. Yang datang juga boro-boro yang lalu, yang kemarin aja udah lupa. Ini aja tadi judulnya udah lupa ya. Nggak apa-apa, yang penting perjuangan. Karena kalau semuanya langsung soleh, siapa yang dengerin saya ya kan? Jadi gimana yang kedua apa? Hidup ini adalah ujian, dicaci, dipuji, sakit, sehat, tidak punya uang, banyak uang, ujian semuanya. Yang bahagia itu yang lulus ujian. Harus jelas, jadi bakal banyak uang, enggak, uang mah ujian. Mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci?
Begini nih kalau nggak tahu ji, karena ujungnya sama ji, jadi bikin jengkel begini jangan. Mana yang lebih berat? Ini saya tiap ceramah pasti mengulangi ini. Nah, ujian apakah lupa atau ingat ya? Jadi mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci? Jawabannya begini. Ujian yang berat itu adalah yang lebih mudah membuat lupa kepada Allah. Makanya berat ujiannya. Mana yang lebih mudah lupa ke Allah? Dipuji atau dicaci? Ah, begitu. Kalau udah dipuji, hilang Allahnya. Wah, itu hebat. Ya siapa dulu dong? Ini kan ide saya. Saya yang punya kreativitas ini dan saya yang berjuang. Saya. Hilang itu Allah. Padahal demi Allah, apapun nikmat yang datang kepada kita pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Kita bisa mikir, Allah yang bikin otak. Kita dapat uang, Allah yang mendatangkan. Apakah kita kaya karena pintar? Tidak sama sekali. Karena Allah mau ngasih aja. Apakah orang bodoh bisa kaya? Bisa ya enggak? Dia bodoh, bapaknya kaya langsung ya. Lah yang bodoh jadi raja juga ada ya. Semua adalah ujian. Jadi jangan merasa ini karena kecerdasan saya, ini karena kerja keras. Bagi kita kerja keras itu adalah ibadah. Yang ngasih kekayaan adalah Allah sebagai jawab. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Lihat ujungnya. Wa ilaina turja'un. Dan kembali ke Allah semuanya. Tanggung jawab nanti. Oh, tanggung jawab nih. Sini gaya pakai mobil, di akhirat tanggung jawab. Semua dihitung. Ibu di sini senang belanja online kerudung di akhirat dihitung tuh kerudungnya, brosnya, jepitnya semua. Oh iya, dunia kan ujian, semuanya dihisab. Lah belanja ke toko aja dihisab, benar tidak? Yang paling banyak belanjanya, paling lama hitungannya, benar? Oh tegang, wah gimana dong? Ayah siap-siap aja. Udah mah nggak tahu kapan mati, udah gitu diuji dan di akhirat dipertanggungjawabkan. Ini serius hadirin. Jadi kalau ingin bahagia, berkejaran jangan sampai kita keburu mati tidak bahagia. Nah, rahasia bahagia ada berapa? Ini pasti rendah hati semuanya nih, udah tahu tapi tawadu ya. Bu, ke ibu-ibu aja, rahasia bahagia ada berapa? Ragu-ragu. Ini apa nih di tangan saya? Nah kalau yakin begitu. Rahasia bahagia itu cuma dua. Satu iman, dua amal soleh. Cuman itu Raden. Jadi kalau hidup kurang bahagia apa artinya? Yang tegas atuh kurang iman dan apakah kaya pasti bahagia? Kalau beriman teguh, kalau menjemput rezekinya diniatkan jadi amal soleh, kalau sudah dapat rezeki dipakai untuk beramal soleh, bahagia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semoga Allah ridho kepada semua, itu kaya. 3 dari 4. 8 dari 10 yang dijamin surga orang kaya, takdirnya kaya, tapi punya iman. Abu Bakar, Umar bin Khattab separuh hartanya, Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya, kita sepertiga juga deg-degan. Halo, apakah kepala negara pasti bahagia?
Kalau beriman bahagia. Para khalifah Amirul Mukminin bisa dengan iman dan amal soleh bahagia. Jelas? Jadi sekarang apa yang harus kita kejar sehari-hari? Meningkatkan aset atau meningkatkan iman? Meningkatkan penghasilan atau meningkatkan iman? Kalau udah gini udah jelas nih. Apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak tabungan, memperbanyak amal soleh. Cerdas sekali. Kalau punya iman dan amal soleh namanya hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu bukan dengan yang cocok saja. Yang tidak cocok juga bahagia. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Sehat, sakit, ada, tiada. Apa aja yang Allah takdirkan, senang. Karena pasti takdir Allah itu baik. Jadi tidak ada yang mau kita risaukan. Apa ciri orang kurang iman? Ada berapa? 3. Kapan jadi berkurang? Secara sederhana, saya tuh imannya kuat atau tidak? Ini 3 cirinya. Ini pengulangan ini. 1, orang yang kurang iman itu selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, menderitanya duluan. Padahal belum terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Padahal belum tentu ada umur. Tapi sudah dirasakan sengsaranya. Cemas segala, tadi cemasin aja. 2, ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, ke depan cemas, ke belakang sedih, kecewa, membelenggu di sini. Dan yang sekarang capek, itu rumusnya, cemas, sedih, kecewa, capek. Capek aja hari-hari itu capek. Jadinya hari-hari itu mengeluh aja begitu. Udah jalan temen ini macet sekali ya, sebel banget sama yang udah. Lihat mobil aneh, bensin jadi boros begini. Ya terus setiap urusan rewel, ribet, ruwet, nggak ada bahagianya. Jadi wajahnya tuh kayak kerucut ke depan. Emang kalau kuat iman gimana? Enjoy saja. Bagaimana besok lusa? Ada Allah. Ya, besok lusa belum tentu hidup. Yang penting sekarang kita lakukan yang terbaik dengan niat terbaik, dengan ikhtiar yang maksimal sebagai amal soleh, dengan doa yang optimal sebagai ibadah. Besok pasrahkan, gitu. Gimana kalau besok rugi? Ya nggak apa-apa, masa untung terus ya kan? Untung rugi buat kita sama aja. Yang penting bisa jadi dekat dengan Allah. Halo? Tuh gak mau mikir gitu, pengen untung aja. Apapun yang Allah takdirkan sesuka Allah dong. Benar? Bagaimana kalau yang kejadian yang gak cocok? Ya gak ada masalah. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan udah tenang ya, Allah udah janji. Kalau kita bertakwa pasti dikasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal beri rezeki yang tidak terpikirkan, tidak terduga-duga, tidak terdeteksi. Nanti ada wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Enggak usah rewel. Enak kan?
Kan ada yang semester 2, aduh gimana ya, jangan-jangan nanti saya nggak dapat kerjaan. Baru semester 2 udah mikir kerjaan. Sekarang jadi mahasiswa yang benar, kuliah yang benar, ikhtiar yang benar, ibadah yang bagus, besok lusa Allah yang atur. Belum tentu lulus juga, ya kan? Berapa banyak yang meninggal sebelum diwisuda, betul tidak? Jangan suka ribet dan ribut dengan yang akan datang, ya. Kecuali kalau pikiran ke depan itu harus membuat kita jadi baik saat ini. Nggak usah mikir, duh gimana ya, nanti kalau saya meninggal ibu dikuburnya di sebelah saya ya. Kan beda mas, kalau mas udah meninggal ya siapa tahu saya ada jodoh lagi. Nggak setia, ribut aja. Padahal belum mati dua-duanya. Kenapa ribut? Ada juga ibu-ibu, mas nanti kalau saya meninggal sok aja mas menikah lagi lah. Ya enggak, saya udah meninggal. Yang benar bu, benar. Yang penting apa? Yang penting pas udah kuburan kering sok nikah. Oh gitu? Iya, pesan ibu cuma satu aja, tiap hari tengokin kuburan sambil disiram. Itu kan zolim, yang kapan keringnya ya. Biasa aja lah. Kalau udah meninggal ya udah nggak apa-apa. Oh gimana nanti saya ngasih harta ke istri, tiba-tiba saya meninggal istri saya nikah lagi. Ya udah, kalau ada takdirnya pasti kejadian. Diam ya, diam dari kuburan cicing ya, udah beres. Mending berbekal daripada mikirin yang hidup. Mending kita mikirin bekal kita dikubur, betul tidak? Dan kalau kita babak belur dikubur baru-baru mikirin istri. Kalau nggak pakai iman mah nggak jelas pikiran teh, benar? Bagaimana dengan yang lalu? Yang lalu udah berlalu, udah selesai. Memang takdirnya itu. Tanggal sekian ketipu, tanggal sekian orang maling ini kita, ya udah nggak ada motornya juga. Tapi mobil itu keren loh, udah hilang diem. Emang udah garisnya nggak ada. Semua teh pakai dalil hadirin. Kalau yang ke depan atau ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang yang beriman bertawakal. Dah, ada Allah. Yang lalu bagaimana? Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak bete, tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu, yang enggak cocok tuh ya. Aduh, keburu dibeli orang pada telat 5 menit. Emang bukan rezekimu, Raden. Makanya saudara telat 5 menit juga. Coba kalau saya datang, kata siapa tadinya udah nggak ada. Dah, enjoy saja. Emang bukan rezekinya. Ya udah sok aja. Rewel. Dan nggak akan ketemu nggak? Kalau bukan takdirnya nggak bisa. Halo? Jadi kalau mau tender teh biasa, nggak usah pakai stres ya. Bismillah, niat lurus, lakukan dengan cara terbaik, doa maksimal, pasrahkan ke Allah. Kalau baik sing jadi, nggak baik sing jangan, beres. Tiba-tiba batal, ya udah nggak apa-apa, pakai stres segala. Kalau bukan rezeki kita pasti enggak. Ini ngelamar seseorang, ditemanin teman, tahu-tahu si akhwatnya mau sama teman, ya udah nasib saudara. Tadinya dia yang nemanin, ternyata saudara yang nemanin dia. Udah, tahu gitu saya nggak akan pergi, nggak bisa, udah nikah dia. Halo, tenanglah hadirin ya, ada Allah. Yang udah lalu tinggal ridho dan tobat.
Kalau yang belum, tinggal doa, sempurnakan ikhtiar, doa dan tawakal. Udah kalau lagi jalan genteng jatuh, udah harus terima, udah ya nggak bisa mengatakan saya tidak terima, nggak mungkin nggak terima. Itu tanda terimanya udah jelas, benyut kayak gitu ya nggak? Gimana sih pakai nyebut nggak terima? Halo, ini serius nih Bu, mau bahagia enggak? Atau udah jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan suami. Aduh, si bapak yes gitu. Bapak juga nggak usah rewel. Ini masa mengulang terus sih nggak ada kemajuan ceramahnya. Nah jadi sekarang harus kuat iman dan jadi amal soleh. Apa pintunya? Ilmu. Kang, siapa namanya? Kan? Denny, boleh saya nanya sesuatu? Nggak apa-apa ya. Gampang pertanyaannya. Tolong perkenalkan diri dalam bahasa Eskimo. Nggak bisa. Nah, nggak bisa, nggak salah. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Nggak ada inputnya. Nggak ada yang masuk. Apa yang mau dikeluarin? Bagaimana kita bisa iman ke Allah kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana kita bisa beramal kalau nggak ada ilmunya? Makanya yang ingin bahagia, tanya ke diri sendiri, berapa menit sehari nambah ilmu agama? Berapa jam sehari mikir untuk nambah iman? Kalau cuma duit lagi, pasti duit itu yang bikin sengsara, pasti. Bukan kira-kira tuh Pak, pasti karena tidak ada tenangnya mikirin duit. Bisnis we terus, sok telen itu bisnis. Dicabut nyawa, bawa apa ke kuburan? Enggak. Apa yang punya pabrik semen? Pernah tuh saya punya teman pabrik semen. Bos, gimana perkembangan semen sekarang itu? Aduh pasti semen aja yang diomongin. Kenapa sih ngomongnya semen melulu? Jiwa saya tuh udah dengan semen tuh udah bersatu. Aduh. Saya kalau nggak ngomong semen tuh kayaknya nggak rela gitu. Jadi gimana nanti matinya mau bawa berapa zak ke kuburan? Mau dicor kuburannya? Oh enggak, gini aja lah, kepalanya aja lah dicor ya, kenang-kenangan. Nggak mau kepalanya pakai ember dicor Pak. Gak dibawa tuh yang siang malam dipikirkan. Bukan tidak boleh bisnis, tapi bagi kita bisnis adalah untuk meningkatkan iman. Bisnis adalah jadi amal soleh, baru bahagia. Dan rezeki mah gimana Allah, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah, beneran hadirin. Kalau Allah mau ngasih datang, kalau Allah mau nahan enggak datang, kalau Allah mau ngambil pasti pergi dia. Sebel banget itu orang itu, dia ngutang enggak bayar-bayar, terus mikirin uang yang enggak dibayar ya. Bukannya nyukurin yang ada. Doakan aja yang ngutangnya sing kaya, amit-amit ya udah tuh. Dia didoain bangkrut malah nggak bayar sama sekali ya. Dasar pelit ngedoain orang baik aja nggak mau. Ya tapi kalau dia kaya keenakan. Ya udah tuh aneh. Katanya mau dibayar. Tapi giliran ngedoain orang bisa bayar nggak rela. Nggak jelas Halo? Mikir apa ini kayak kurang bahagia begini? Jadi nggak ribet hidup ini. Bagaimana berumah tangga menguatkan iman, bagaimana berumah tangga jadi amal soleh. Sudah sering ya, kenapa? Bu, ibu kan tadinya nikahnya supaya bahagia, ya kan? Makanya milih si dia itu kan? Ternyata salah satu sumber penderitaan ibu siapa? Tuh dengerin Pak, Bapak teh sumber penderitaan tahu. Bapak pakai capek-capek nikah dulu sama itu kan, sampai berkorban apapun demi si dia. Pas udah nikah, rencananya kan Bapak bahagia, benar tidak? Hasilnya gimana? Ternyata salah satu sumber penderitaan Bapak siapa? Gimana dong itu menderita karena ini karena itu.
Karena tidak diniatkan rumah tangga itu sebagai amal soleh. Bu, ya tapi nggak sesuai harapan saya. Harapan saya teh suami saya itu hafiz Quran, ahli tahajud, berakhlakul karimah, duitnya banyak dan halal. Tapi kan yang seperti itu nggak ada yang mau sama ibu, Bu. Ibu harus terima yang ada, enak aja. Sama Bapak Jawa, iya saya juga tadinya mah ingin istri teh soleha, hafiz, nggak ada yang mau Pak, terima yang ada ya. Yang penting sekarang bagaimana keluarga ini ningkat iman dan itu pasti dengan ilmu. Jadi kalau keluarga nggak pernah belajar agama udah pasti ngarang gitu, ngarang. Yang 3 tadi pasti kerasa, selalu cemas, sedih dan kecewa serta capek. Udah itu rumus dasarnya, nggak bisa enggak. Itu aja. Badan makin tua, penyakit segala ada. Udah gitu maut, udah. Di akhir meninggal bukan selesai loh. Meninggal itu akhir kita beramal, awal kita dihisab. Wa ilaina turja'un hadirin. Jadi kita meninggal itu udah mulai tuh. Kita merasakan buah dari apa yang kita lakukan. Enggak bisa lepas, enggak bisa lari tuh. Di dunia sengsara, dikubur babak belur ya. Di akhirat direbus ya. Ini teh serius hadirin. Ini enggak main-main ini. Kalau enggak percaya jangan mati. Enggak bisa. Yang enggak percaya sekalipun dia percaya bakal mati. Betul tidak? Jadi apa yang harus kita lakukan? 1, banyak doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Minta ke Allah supaya diberi iman kuat. Minta, jangan minta duit melulu ya. Minta, ya Allah berikan iman sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir, amal yang diterima. Tiap pagi harus minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tidak ada rizqan thayyiban, tidak ada amal yang diterima kecuali harus yang pertama, ilmu yang manfaat. Maka yang kedua, kalau ingin iman menguat, berapa banyak kita belajar. Sekarang untung udah ada ini ya. Ada Quran di sini, ada para ustadz di sini. Banyak kemudahan untuk nambah ilmu. Masalahnya setan itu paling anti kita belajar. Pak, dulu Belanda menjajah kita 350 tahun. Apa yang paling utama mereka lakukan? Bikin bodoh. Karena kalau kita tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang dilakukan. Israel membanjiri bom sekolah, masjid, banyak guru yang tewas. Kenapa? Supaya tidak nanti generasi selanjutnya bisa tidak paham. Ini serius nih. Negeri kita ini kalau enggak paham agama ya enggak usah banyak cita-cita. Karena orang itu hanya berbuat apa yang dipahaminya, benar? Maaf ya, tadi juga Akang gak bisa ngomong apa-apa tentang bahasa Rusia. Bukan gak pengen, dan gak ada yang mau diomonginnya. Jadi kalau kita gak belajar, ini masalah besar dalam hidup kita. Masalah besar dalam hidup kita, kita gak serius meluangkan waktu untuk belajar. Ini serius sekali. Banyak yang makin tua tuh ilmunya segitu aja. Cirinya nanti yaitu selain 3 tadi yang jelas itu dan emosional. Kenapa orang mudah marah-marah? Karena gak punya stok solusi. Ibumu Nina, ibumu itu anak-anak udah tahu, nggak usah dikasih tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kenapa coba ibu ini ngomong gini?
Karena enggak punya lagi ilmu yang bisa membuat dirinya bisa jadi orang tua yang bijak. Jadi senjatanya itu aja diungkit-ungkit. Enggak ada lagi stoknya. Marah juga ada yang karena enggak ada kata-katanya. Gitu aja. Halo? Jadi kebayang Bu, Pak, kita ini makin tua ya. Ini serius nih. Makin tua tuh makin banyak masalah. Tubuh kita tuh enggak kayak dulu lagi nih. Makan ini kolesterol naik. Ini gula diabetes. Eta naon asam urat. Enggak boleh makan garam, tensi. Terus makan apa? Makan hati yang sama. Saya sudah segini. Ada juga bapak-bapak, enggak, saya mah enggak ada pantangan. Udah itu ngajongkeng ya kan. Karena udah tua enggak pernah dicek ke lab. Enggak ada pantangan semua, enggak bisa. Kita makin tua tuh makin bermasalah tubuh kita tuh. Dan keadaan kita juga makin nambah masalahnya. Anak makin gede, makin nambah masalah itu. Tubuh sendiri udah makin banyak masalah. Tetangga udah belum lagi ekonomi, belum lagi apalah situasi politik. Itu bergerak terus tuh. Bayangkan semuanya bergerak, ilmu enggak nambah. Yang nambah pasti dua, tensi dan emosi. Enggak tahu gimana lagi selain ngambek. Tidak punya pilihan. Makanya ingin kuat iman mah gampang. Berapa jam sehari untuk nambah ilmu agama dengan niat dan cara yang benar. Kalau lihat ini terus-terusan belanja, udah stres lah. Belanja tuh Bu, makin banyak keinginan teh makin stres. Nyarinya aja makan waktu. Ini diskon, ini nggak ada diskonnya. Ini ongkirnya kemahalan. Cikik telepon ke sana kacang lain terus. Udah gitu, ini kirim duluan jangan nggak ada barangnya nih, jangan ngambek. Ternyata harus pre-order, wah lama banget, mulai pusing. Tunggu ini harusnya hari ini datang nih, mulai nongkrong di jendela, stres nunggu bel sehari-harinya teh, ting tong paket, buat anak, buat saya mana, rewel. Udah dibuka, nggak cocok, liur, ngembaliinnya liur, aneh tuh. Berapa jam sehari orang kayak gitu dan berulang-ulang. Benar? Emang kalau punya keinginan sholatnya selamat? Enggak. Makin ingin Allahu Akbar. Katanya barangnya tinggal 2. Allahu Akbar. Jangan-jangan keburu dibeli orang. Saya harus segera nih. Sami Allah 5 tapi nyicilnya dia tunggu dulu. Beres. Selesai aja sholatnya. Gak akan bahagia enggak. Kalau ibu terlalu banyak minta, saya dengar dari sebuah ceramah, ibu-ibu kalau terlalu sibuk dengan tas bandit, minta ke suaminya jadi bandit juga katanya. Bukan tidak boleh, tapi udahlah, bukan sumber bahagia. Ganti mobil, baru juga ganti, udah ada mobil baru lagi sekarang, enak lagi yang ada. Punya HP belum juga habis cicilannya, udah keluar model baru. Gak ada habisnya kalau dunia tuh. Benar? Halo? Ibu juga ingin kelihatan cantik teh capek Bu. Didempul teh capek, udah gitu diamplas, udah gitu dipernis, kapan bahagianya? Bukan tidak boleh tapi ya udahlah dinikmati aja jadi tua tuh ya. Olahraga yang baik, diet yang wajar, tapi yang nggak usah kesiksa penilaian orang. Belajar. Pokoknya nggak usah ingin bahagia orang yang tidak paham, tidak bisa. Tapi si itu banyak ilmu agamanya kelihatannya nggak bahagia. Udah, apalagi kamu yang nggak ada ilmu. Jangan menilai orang. Jangan terjebak omongan suami itu ya. Istri saya itu ke pengajian kayak makan obat loh, sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya, kelakuannya mah awet.
Dikira iman meningkat, enggak, cicilan yang meningkat. Nah, biasanya salah niat, niatnya ingin dinilai orang, ingin dianggap baik, soleh, soleha, ingin punya gelar, ingin disebut ustadz, ustazah. Kalau udah itu nggak nyambung. Harus nyari ridho Allah. Yang kedua, ilmunya ini diamalkan tidak, karena banyak yang pengajian tapi tidak tekad untuk mengamalkan, hanya untuk tahu aja. Padahal orang yang berilmu itu orang yang beramal. Mikir, emang bisa ke pengajian nggak ikhlas? Banyak bu. Ada, sekarang katanya si Agim di sana, saya penasaran. Ya dia ngaji penasaran. Ada juga, saya di rumah tuh capek, banyak kerjaan gak ada habis-habisnya. Mending ke pengajian, bisa istirahat. Ya. Ada juga yang, aduh tas saya baru nih, belum pada tahu teman-teman. Ya. Jadi belum tentu ke pengajian itu niat mencari ridho Allah. Ya, baik. Apalagi yang bisa menguatkan iman? Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, walaupun kita tidak paham, udah berpahala dan menenteramkan asal ikhlas. Ya, Bu, Pak, udah gak usah rewel lah, pengen bahagia mah, baca Quran. Baca Quran, coba pagi baca Quran, dari maghrib ke isya baca Quran. Luangkan waktulah, setengah jam baca Quran. Walaupun belum mengerti, ya baca aja. Niat, ya Allah saya niat baca Quran, semoga engkau ridho. Dah gitu. Gak usah diposting. Jangan sampai alhamdulillah baru juga tengah bulan sudah 30 juz. Langsung posting. Dan postingnya begini, ya Allah terima kasih. Hanya dengan hidayahmu saya bisa menghatamkan 2 kali bulan ini. Nah dilaporin sama follower. Kata follower saya udah 3 kali. Ya dengki. Ya ngambek deh. Riweuh pisan. Pada pencari Tuhan selain Allah mah ribet hidupnya. Lanjut. Baca Quran. 1 huruf 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahalanya. Tapi kalau ibu bapak baca juga dengan terjemahnya atau mendengar terjemahnya, apalagi tafsirnya, tambah 1 yang lebih penting dari itu, yaitu hidayah. Kesini pakai Google Map, itu hidayah namanya. Sok sekarang cari alamat tanpa petunjuk, stres, betul? Kuncinya nurut aja. 200 meter belok kanan, 30 meter belok kiri. Tinggal nurut, nyampe, betul tidak? Sekarang informasi jalan terus, kita ngerembet terus dia enggak nyampe. Makanya amalkan. Baca Quran, pahami, amalkan. Gitu, tiada hari tanpa Quran. Tiada hari tanpa membaca Quran, tiada hari nambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Kalau enggak ya udah enggak usah. Tidak bisa iman menguat tanpa Quran, itu tidak bisa. Secara hakikat bisa, mudah bagi Allah ya. Ada juga yang belum dapat ilmunya, tapi kita udah dimudahkan ada Quran. Maaf ya, Quran ada di sini. Boleh nggak baca Quran di HP? Ya boleh. Yang jangan itu maksiat di HP. Ada lagi enggak amalan yang perlu dilakukan supaya cepat meningkatkan iman? Adalah lingkungan. Jangan salah gaul. Salah gaul masalah. Gaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Gaul dengan pandai besi bau bakaran. Gaul dengan yang hanya duniawi aja yang diobrolinya pasti kita pengen tuh. Gaul dengan yang apa tuh lebih dari kita jadi kurang terus. Mobil kita kan nggak pernah bagus karena lihatnya yang lebih bagus. Tapi mobil kita jadi bagus ketika lihat yang kurang bagus, benar? Terserahlah. Ini pengalaman pribadi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Dulu kalau saya sebelahan sama Pak SBY, kerasa tuh kecilnya.
kenapa jadi kecil begini badan? Tapi ketika sebelahan sama Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, adalah keseimbangan gitu ya. Saya mohon maaf, semoga Allah memuliakan keduanya ya. Kalau urusan dunia nggak usah lihat ke atas. Lihat ke atas tuh untuk orang yang lebih soleh. Cari teman-teman yang ilmunya lebih banyak, akhlaknya lebih baik, itu rezeki besar yang imannya lebih kuat. Yang kalau kita ketemu, udah tahu belum ciri orang yang bagus? Kita ketemu orang tersebut, iman nambah. Jadi ingat ke Allah. Dengar obrolannya, ilmu kita nambah. Itu rezeki betul ketemu. Lihat kehidupannya, jadi ingat akhirat. Ketemu ingat Allah, obrolannya nambah ilmu, lihat perilakunya ingat akhirat. Itu orang yang harusnya kita temani. Jangan sebaliknya, pengen duniawi aja, nggak ada bahagianya. Bukan tidak boleh punya dunia ya, sesuka Allah ngebagiin. Jangan salah gaul, Bu. Ibu, jangan salah gaul. Ibu nggak usah sibuk lihat mukena-mukena yang lebih bagus. Nanti sholatnya Allah Akbar. Dia beli di mana ini? Kayaknya buatan Malaysia. Stres. Syukurin mukena yang ada. Tambah lagi atau cukup? Tambah lagi dikit. Yang mau ngantor, ngantor aja ya. Jangan sampai jadi bolos nih. Yang tambah lagi, apa yang paling cepat menguatkan iman secara amal soleh? Sholat. Alhamdulillah saya suka sholat, tapi kok iman gak menguat? Berarti sholatnya belum benar. Karena kalau sholatnya benar, Allah suka. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Tuh, kalau sholatnya khusyuk surga Firdaus. Tapi kalau tidak bagus sholatnya disebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Udah tahu ya, ciri orang yang sholatnya jelek, yang tidak menguatkan iman, satu, berat. Jadi kalau udah mau sholatnya kayak beban gitu. Baru juga duhur udah asar lagi, gitu. Subuhnya sekarang pagi banget, kayak tertekan gitu adanya sholatnya. Dua, ria. Jadi orang yang sholatnya jelek itu adalah sukanya diketahui orang sholatnya tuh. Kalau orang nggak tahu dia milih nggak sholat. Kalau atasan datang dia sholat sebelah atasan walaupun tidak wudhu. Yang ketiga, suka telat-telat. Jadi nggak ada giroh ingin mengutamakan Allah. Ada aja alasan supaya sholatnya tuh jadi telat. Apakah ini ada rapat, ini ada bisnis, ini ada alasan aja. Dan dia menikmati alasan itu daripada sholatnya. Kalau bisa mah telat supaya terjadi keakraban antara duhur dengan asar. 3:4 duhur, 3 adzan, terus langsung asar. Efisien. Padahal amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Telat makan jadi masalah? Telat makan jadi masalah. Telat tidur jadi masalah. Telat ngantor jadi masalah. Telat bayar pinjol jadi masalah. Oh, katanya sumber masalah dalam hidup kita salah satunya telat sholat. Ngeremehkan hak Allah. Padahal tingkatannya begini. Pertama as-sholatu ala waktiha, kemudian birrul walidain. Jadi berbakti ke orang tua itu di bawah sholatu ala waktiha. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Di bawah tuh yang tertinggi as-sholatu ala waktiha. Hati-hati kalau bisnisnya telat terus sholatnya nggak barokah nanti bisnisnya. Padahal yang ngasih rezekinya juga Allah. Gimana kalau tokonya ditutup waktu sholat, nanti gimana yang beli? Atuh ajak sholat, sederhana pisan. Nanti dia nggak beli, berarti bukan rezeki kita di dia, ya nggak? Rezeki kita ngajak sholat, nggak akan bangkrut, nggak? Masa yang nyuruh sholat Allah, kemudian Allah nutup rezeki gara-gara kita sholat, yang bener aja.
Ciri lainnya orang yang sholatnya jelek adalah cepat. Allah akan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ciri orang yang sholatnya tidak menguatkan iman begitu. Bahkan suka lupa, udah Al-Fatihah belum? Kayaknya sih udah deh. Tadi kan awalnya bareng sama yang sebelah, dia udah ruku berarti udah kan? Allah udah gitu. Ngarang sholat. Kadang sujudnya juga lama gitu. Aduh ini sujud keberapa nih? Nggak enak di belakang pada lihat. Apalagi jadi imam lupa kan begitu. Gugup, aduh ini tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang paling ngeri itu Pak, ya sujudnya juga subhanallah kayak kejedot gitu. Itu teh permintaan hadirin. Rabbik firli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi, wahdini, wa'afini, angkat derajat saya, berikan petunjuk kepada saya, beri rezeki yang halal barokah, selamatkan saya ya Allah, hapuskan dari semua jejak aib dan dosa. Itu paten semuanya doa itu. Yang kita butuhkan ada di sana. Tapi dah kita nggak nyadar lagi doa, dan nggak ngerti lagi. Ibu coba minta sesuatu ke suami kayak gitu, Bu, saya minta duit, saya minta buat beli make up sekarang. Apa yang terjadi Pak? Bapak paling sok ini bapak sekarang ada yang mau melamar. Bapak udah pakai jas nungguin yang melamar. Terus datang tuh yang melamar, pengen tahu diterima atau enggak. Pas zaman yang menikah sama anak banyaknya. Dijodohin enggak? Kita teh kayak gitu, untung enggak disambar petir juga ya. Oh saya pernah lihat video Pak, orang disambar petir, ada berempat di pohon Pak. Pohonnya disambar, tumbang itu semuanya, empat-empatnya langsung blek. Allah maha sabar, lihat kita sholat ngaco kayak gitu ya enggak? Kan tinggal jelebet, habis kita ini gosong ya kan? Dan Allah tahu yang kita lakukan. Ayo pelajarin ilmu sholat, bacaannya beneran ini. Jangan sampai sholat, saya tuh sudah sholat, sudah tahajud, ngedoain anak saya, kok belum dikabul juga. Ibu teh sholatnya bener nggak? Itu dia, gitu. Kita mah nggak belajar, nggak ngerti arti sholat. Bagaimana kita bisa menikmati? Ini dari tadi saya udah bicara, saudara pantang terus. Kenapa? Karena ngerti. Kenapa taraweh cari imam yang pendek-pendek bacaannya? Karena nggak ngerti. Coba saudara ngerti, nikmat itu dengar imam bacaan tuh. Gitu kata orang yang ngerti. Jadi emosi begini saya. Belajar. Jangan gaya mau kena aja yang dibagusin. Pas lagi sholat ingat cicilannya jadi tegang. Apalagi amal yang paling mempercepat, jangan lupa tahajud ya. Susah kita memiliki nikmat iman tanpa tahajud. Karena tahajud itu spesial sekali. Dikala orang tidur, orang enggan untuk bangun, enggan untuk wudhu, kita bangun, sujud. Ini spesial, tidak ada yang tahu. Makanya jangan suka posting lagi tahajud kalau kira-kira bekal jadi ria. Ya, bangun jam 3. Dia sendiri nggak bangun, giwet terus. Terus itu si grup yang dibangunin itu namanya grup Ria Together. Langsung ngejawab gini, alhamdulillah saya sudah dari tadi. Aduh ya sok lah, Ria. Mau apa? Kan? Tambah satu lagi ya, supaya kita lebih cepat nikmatnya itu adalah zikrullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah padaku, ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi siapa di antara jamaah ini yang paling spesial di sisi Allah, yang paling banyak diingat Allah? Yang paling disebut-sebut nama di antara jamaah ini, yang paling banyak zikrullah.
Makanya kurangin ngobrol yang tidak manfaat. Zikir aja lah. Udah banyak kita ngomong dari dulu, betul tidak? Yang kurang tuh zikir. Tiap zikir, tiap kali itu Allah menyukai kita, nambah. Hati dibikin tenang, iman nanti makin kuat. Terus aja zikir, banyak contoh zikir-zikir itu ya. Kombinasikan saja. Subhanallah walhamdulillah. Yang paling aman, emang enak kalau pakai masker kita nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan ya rada-rada harus hati-hati aja. Jangan sampai di depan orang subhanallah. Lagi ngobrol subhanallah. Jadinya orang di depan bisa tersinggung ya kan. Kecuali zikir yang paling gak kelihatan tuh la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak tuh. Tidak usah terbuka mulutnya juga, tidak usah digerakkan bisa. Masya Allah, Allah udah nyiapin semuanya ya. Zikirlah. Sudah dibahas bagaimana rumputnya zikir. CSY, cepat kembalikan kepada Allah dalam urusan apapun. Sering menyebut dan mengingat Allah. Y-nya yakin kepada Allah dan janjinya. Nah, demikian Bapak Ibu. Udah tahu belum di antara ibu bapak yang gak bisa digoda setan? Oh ini bagi yang, oh ya salah satu yang bisa menguatkan iman juga sedekah. Jangan lupa, sedekah itu membuat lengketnya kita ke harta makin ringan. Gini ya, salah satu yang membuat kita tidak mau sedekah karena kita megang, ini harta saya, ini jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya apa kamu cabutnya habis tuh si saya ya kan. Itu bukan punya kita, itu Allah yang ngasih sesuka Allah. Bukan karena pintar hebat, enggak, karena Allah mau ngasih aja. Nanti waktu diambil juga pergi dia. Waktu disempitkan, sempit. Masih ingat yang pengajian gini itu, yang kotak infak lewat, dia punya uang 100.000 dengan 1.000. Dia mikir, yang mana nih? Akhirnya dia putuskan, yang 100.000 dia lipat, dimasukkan ke saku. Nah yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak. Baru juga masuk dari belakang kakek-kakek nepuk, kakek ngasih uang 100.000. Luar biasa sih kakek, gak kelihatan kaya, gak kelihatan keren, sedekahnya 100.000, hebat, masukin aja. Baru juga masuk ditepuk lagi, apaan sih kek? Itu jatuh dari saku, habis sudah. Ini serius hadirin. Kalau Allah mau ngambil, habis tuh punya kita. Ingat tuh kejadian yang anaknya bertengkar karena pacaran itu ya kan. Hasilnya bapaknya habis hartanya, disita, masukin penjara. Gampang bagi Allah, sekejap itu kalau Allah mau. Makanya sedekah, jangan lengket di hati ya. Ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jebet-jebet ajalah hadirin, mumpung hidup, manfaat. Kan rezeki ada 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Yang ada itu baru ngaku-ngaku. Dipakai enggak, dilihat enggak, apalagi yang beli tanah di sekitar IKN, rumahnya di sini ya enggak? Yung ke sana, stres mikirin di sana. Bukan tidak boleh, tapi kita lagi nunggu mati, nggak usah ribet-ribet amat, bener? Halo, acungkan tangan yang pasti panjang umur. Nggak ada. Ibu ingin panjang umur, mau berapa? Coba 200, 150. Mau ngapain betah-betah di dunia ini? Ini tempat mampir. Ini tempat berbekal pulang, bukan di sini tempat kita yang aslinya. Ini tempat mampir. Jangan merasa ini tempat tinggal kita. Mampir nih, giliran. Nanti giliran meninggal. Pulang kita ke sana, ke Allah, pencipta kita. Mikirin punya rumah, di dunia nggak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting punya istana di sorga.
Nggak usah mati-matian pengen punya rumah sampai bikin dosain, nggak usah, tenang aja. Nanti anak-anak gimana? Anak-anak udah ada rezekinya masing-masing. Emang anak ciptaan kita? Gambar anak aja nggak bisa, sehelai rambut aja nggak sanggup. Ada rezekinya masing-masing. Saya jadi nggak mau emosi begini. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahi majelis ini. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menguatkan iman kami, Engkau pula yang kuasa membulak-balik hati kami, Engkau yang kuasa memperindah akhlak kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Seluruhnya hanya di jalan-Mu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini nikmat istiqomah mengabdi padamu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperdaya kami. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah menggelincirkan dan memperbudak kami. Ya Allah, cukupkan di hati ini hanya Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai Allah, jangan biarkan yang imannya lemah kecuali Engkau kuatkan, yang sedang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang kekurangan kecuali Engkau cukupi ya Allah, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang menantikan pertolongan-Mu kecuali Engkau curahkan. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya menjadi haji hajah mabrur mabrurah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan imannya, sempurnakan karunia-Mu kepadanya ya Allah. Cukupi segala lapar, kehausan, kekurangannya. Jadikan setiap perjuangannya jadi amal soleh. Jadikan menjadi bukti indahnya orang yang beriman. Dan tolong ya Allah, bebaskan dari penjajahan kaum zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.